sosok kayak atasannya, menyerupai atasannya ke ruang meeting. Oh, lagi jalan ke atas. Ke atas, ditegur gitu. Nah, kali ini dari gue pribadi, paling gue akan share pengalaman horor gue di kantor yang sekarang. Sebenarnya secara pribadi gue ngalaminnya nggak begitu banyak ya, paling cuman sekelibet doang. Tapi ada beberapa cerita dari teman gue yang cukup horor sih. Yang pertama adalah, jadi ini pengalaman teman gue di 2022, di akhir 2022. Jadi kondisinya itu siang hari, sekitar jam 1 kalau nggak salah. Kita habis lunch, kita habis makan bareng-bareng itu di area. Nah, kita tuh ada minibar, dan minibar itu bisa kita pakai untuk makan bareng. Nah, waktu kita lagi makan bareng, tiba-tiba teman gue nih nyeletuk. Yang intinya adalah dia nanya sih ke kita kalau di bisa dibilang di samping ruangan minibar itu kan ada lorong, dan itu tuh ada sekitar 3 ruangan sebelah kanan, 2 ruangan sebelah kiri. Nah, dia nanya saat itu di ruangan itu ada orangnya nggak sih? Nah, kayak gitu. Nah, kita yang saat itu tahu adalah ruangan tersebut kosong. Nah, pas ruangan itu kosong, tiba-tiba teman gue ini cowok, dia ngomong, tadi tuh gue lihat ada orang yang nyebrang, tapi tembus tembok. Jadi dari ruangan sebelah kanan keluar bayangan hitam, tembus ke ruangan bisa dibilang ruangan data lah. Tapi masih di lingkup bar itu? Di lorong setelah bar. Oh, di lorong setelah bar. Jadi ini yang bayangan ini masuk ke bar? Bukan. Enggak, Lewatin dari nyebrang. Nyebrang. Jadi dari ruangan sebelah kanan nyebrang ke ruangan sebelah kiri. Jadi nembus gitu. Nembus. Nah, itu pengalaman dari teman gua. Nah, kalau pengalaman gua palingan, karena kita itu yang di lantai 2 ini kan, gua kerja di lantai 2. Lantai 2 ini bisa keluar itu dari 2 jalur. Pertama ngelewatin lorong, kemudian ruangan meeting, baru exit turun ke bawah keluar. Yang kedua adalah gue melewati tangga sebelah kiri itu ke ruangan admin, baru keluar. Nah, kita seringnya itu melalui ruangan meeting atau melalui yang lorong itu. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang lebih cepat, dan kedua nggak rame orang. Sementara kalau di ruangan admin kan nggak enak ya, kita pulang duluan misalnya, atau jam pulang tapi masih rame gitu loh, ngelewatin orang. Ngelewatin orang. Nah, jadi keseringannya lewat situ. Nah, pengalaman gua dan beberapa pengalaman teman juga, jadi ketika udah ngelewatin lorong itu, kita masuk ruangan admin, di pojok sebelah kiri itu sebenarnya ada toilet. Nah, toilet itu single toilet, dan di situ tuh ada kaca. Kaca bundar. Cermin. Bundar. Nah, cermin bundar. Nah, beberapa pengalaman gue sering lewat situ, gue nggak jujur nggak pernah ngelihat secara fisik utuh. Oh, sosok ini nggak pernah sebenarnya. Tapi yang gue rasain dan teman-teman gue rasain ketika lewat itu, kayak ada orang yang berdiri di situ. Lebih seringnya itu. Dan ada pengalaman temen gue, ternyata kaca itu tuh adalah kaca yang berasal dari salah satu outlet kita. Itu tuh udah cukup lama ya, pokoknya udah cukup lama lah, pokoknya kalau nggak salah di atas 5 tahun baru ditaruh di situ. Jadi tuh dulu pengalamannya adalah waktu closingan outlet, temennya gue nih selfie lah di kaca itu. Ya biasa, namanya cewek-cewek, kalau nggak salah 2 orang atau 3 orang gitu. Nah, selfie, pas motret, hasil motretnya, di hasilnya itu di kamera handphonenya ada sosok monyet. Di hasilnya, di cermin itu. Sosok monyetnya di cerminnya atau di hasilnya? Di hasilnya. Oh, di hasilnya. Tapi dalam cermin? Enggak.
Oh berarti mirror selfie Iya, ya gitu ya. Ya kayak lu moto cermin, ya misalnya bertiga atau berdua ya gue kurang Hmm. ngerti, tapi di hasilnya tuh ada sosok Oh, monyet. Oh berarti gitu. di hasilnya bukan Hmm. cerminnya gitu. Nah, Terus pada nengok dong. pas saat itu konfirmasi ke cerminnya kan nggak ada emang. Hasilnya mungkin saking ketakutannya itu dihapus. Fotonya langsung dihapus. Ya gitu. Itu pengalaman ya. Nah, terus ada satu lagi palingan ya di ruangan produksi itu sama juga. Jadi di ruangan produksi itu gue dulu di tahun 2021 gue sempet handle satu brand dan itu kadang-kadang kita pengiriman produk lah itu pagi, kadang-kadang jam 7 pagi segala macam, otomatis kita masuk jam 9 masih kosong dong Iya. kantor. Nah, ketika gue datang jam 7 dan gue saat itu harus packing barang sendirian, yang gue ngerasain adalah di ruangan produksi itu rame. Tapi jujur ya gue nggak ngeliat apa-apa, tapi gue ngerasanya rame dan kayak ada yang memperhatiin aja. Tapi namanya gue ya tuntutan pekerjaan, ya udah gue tetap ngerjain dan itu harus ngerjain dan harus ya kalau gue sih berprinsip ya udah gue beres langsung gue cabut gitu. Itu sih pengalaman gue untuk di kantor, maksudnya nggak begitu banyak lah. Nah mungkin kalau dari Raja atau Kanjit ada pengalaman yang bisa di sharing nih ke kawan setapak, boleh dari siapa dulu? Dulu aja. Lu Gue dulu. dulu. Kalau gue mau nyeritain tentang ini adik gue. Di Adik kantornya adik gue Yang ngalamin ada lu di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading. Tahun berapa tuh? Wah, adik gue kerja di tahun berapa ya, lupa. 16 kali Enggak. sebelum Covid. Sebelum Covid, jauh sebelum Covid sih, maksudnya dia lumayan lama juga adik gue di kantor itu, 5 atau 6 tahun gitu di situ. Oh cukup lama berarti. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah Oh, enggak, enggak. sekarang udah pindah. Gini, dia itu cerita ke gue beberapa cerita yang dia alamin sendiri ya. Kan rumah gue Jakarta Selatan di ya daerah Tebet lah, sekitaran Tebet ke Kelapa Gading. Lumayan ya. Pakai kendaraan umum kan itu harus berangkat pagi. Iya. Ya kan? Karena berapa kali transit mungkin. Kadang-kadang dia setengah 6 atau jam 5 habis subuh tuh udah jalan. Udah jalan. Oke, jadi nyampe kantor tuh masih sepi, baru OB doang. OB pun kalau nggak di pantry ya beli sarapan buat yang karyawan-karyawan yang baru masuk karena dia masuk jam 8. Iya. Nah adik gue itu kadang-kadang bikin kopi atau sarapan gitu di pantry. Nah dia bilang kalau waktu itu tuh, jadi kalau nggak salah tuh kantornya itu ruko 3 tingkat tapi dua ruko gitu samping-sampingan. Oh 2 ruko dijadiin satu. Enggak, kanan kiri, rukonya kanan kiri. Jadi cuman 3 Sekat. ruko, ya 3 lantai. Terus adek lu nih kerja di lantai berapa? Adik gua di ruko yang gini, ruko kanan sama ruko kiri deh, ya. Iya. Adik gua di ruko yang sebelah kiri. Di lantai? Di lantai 2, pantry-nya di lantai 2. Oh pantry-nya Pantry di lantai 2, lantai 3 tuh ruang meeting Oke. yang jarang dipakainya. Nah, di pantry itu dia suka ngelihat, jadi di tangganya itu kan pasti namanya ruko ya, kalau orang naik ke atas itu kan pasti kelihatan ya di ini. Jadi pantry-nya itu orang ngelewat ke tangga mau ke lantai 3 itu kelihatan. Nah, adik gue tuh ngelihat sosok kayak atasannya, menyerupai atasannya ke ruang meeting. Oh lagi jalan ke atas. Ke atas, ditegur kan, pagi pak, gitu kan, pagi pak. Itu jam berapa tuh? Wah, pagi jam sebelum masuk deh, jam 7, Jam 7-an berarti. setengah 7, jam 7 deh. Terus habis itu pagi pak, dia ke atas tapi nggak disautin balik, katanya adek gue gitu. Dan dia nggak merhatiin lagi, dia pokoknya taunya itu atasan dia aja. Iya. Terus dipikir ke atas, terus habis itu dia turun ke bawah. Ditanya OP-nya kebetulan ada di bawah. Pak ini udah naik ke atas ya? Hah? Belum bu, belum ada yang datang. Pak ini belum datang. Masa itu di atas tadi saya negor tapi nggak disautin sih. Belum bu. Bu mendingan ibu di sini aja deh. Janganin lagi. Okay. Itu satu tuh. Itu berarti bukan kali ya, bukan ini. Terus habis itu memang ternyata bosnya dia baru datang itu jam 8:30. Atasannya bukan bosnya. Atasannya itu baru datang jam 8:30. Terus habis itu dia bilang, oh ya udah itu kejadian satu. Terus
sempet adik gue juga lagi capek kerja mungkin ya, lagi dapat juga, dia itu harus nyiapin meeting pagi, otomatis kan ada 3 kan buat nyiapin ruang meeting. Nah di situ Ini pagi juga nih kejadiannya. pagi. Nah di ini dia tuh digangguin Digangguinnya gimana? pintunya. Ruangan meeting? Gini, jadi pintunya ini termasuk pintu yang berat yo, bukan pintu yang crack terus itu enggak. Ini Iya. pintunya yang suka nutup sendiri kan berat tuh. Oke. Ya kan, yang ada Ada apa sih, pegasnya. ada pegasnya di atas, Iya, yang ada pegasnya di atas. Push atau full? Bukan yang ada pegasnya di atas pokoknya. Jadi dia otomatis. Jadi dia dorong, udah lo nggak perlu tutup lagi, dia udah ini sendiri. Ya. Nah itu jadi pintunya itu sama adik gue sengaja diganjel biar dia nggak tutup ya. bukan biar dia gampang bolak-balik kalau misalnya ada yang ketinggalan di bawah. Karena waktu itu OB-nya disuruh, dia lagi nyuruh OB-nya buat bukan fotokopi ya, beli apa gitu lupa deh. Pokoknya diganjel pakai pakai bangku, dianya nyiapin data-data, surat segala macem. Nah itu nggak tahu gimana, yang jelas dia udah naruh bangku itu biar nutupin. Tiba-tiba itu bangku kegeser, jadi nggak ada bunyinya kegeser atau segala macam, pintunya ketutup. Tapi bangkunya itu masih berdiri. Bangkunya berdiri tapi pindah tempat. Pindah tempatnya jauh? Enggak ngegeser gitu, kayak ada orang yang geser dari pintu itu supaya pintu tertutup. Tapi logikanya kalau bangku itu digeser bunyi dong. Bunyi memang nggak ada karpet, bawahnya ubin kata adik gue. Nah, kata adik, mungkin karena capek juga adik gue. Terus dia bilang gini, dalam hati dia sampai berucap gini, aduh gue lagi capek, jangan lu gangguin dulu, yang lain kek, gitu, sampai dia bilang gitu. Terus itu bangku geser lagi, seret. Terus habis itu akhirnya ya udahlah, kalau lo gak suka gue yang turun. Akhirnya udah adik gue buka pintu, terus dia turun, dia baru nungguin OB-nya balik lagi buat datang, terus disusun lagi ke lantai 3 buat nyusun meeting. Terus OB-nya nanya, Bu, kenapa? Enggak, tadi saya ada yang kelupaan, cuman begitu nyampe bawah lupa, katanya dari gue. Apa yang saya lupa? Oh gitu. Ya udah Bu, ayo saya diingat lagi biar kita karena sebarang. Iya ayo. Terus satu lagi nih yang terakhir itu waktu di pantry juga kejadiannya. Di pantry itu dia mau ngambil alat makan. Alat makannya dia tuh kalau nggak salah dia punya mangkok deh, katanya dia punya mangkok sama cutlery yang sendok sama garpu segala macam itu yang memang ditaruh situ sama dia. Jadi dia makan sarapan bubur. Dia mau ngambil mau ngambil mangkok sama mau ngambil sendok sama garpunya. Kenapa dia ngambil mangkok dan bubur ada ini? Karena udah tumpah tuh isinya. Jadi dijadiin satu, ya kan, biar nggak berlepetan, itu udah ditaruh di mangkok. Setelah itu dia setahu dia itu cutlery-nya sudah diambil dari laci, ditaruh di ini, dan lacinya udah ketutup. Ditaruh di atas meja. Kayak meja inilah, meja yang ada wastafelnya gitu, ya. Habis dicuci? Enggak, itunya udah diambil, Iya. cutlery-nya ada di bawah di laci gitu, ambil di laci, udah ditaruh di sini, dia lagi nuangin ini, terus begitu mau cari, ininya nggak ada. Cutlery-nya? Iya. Terus dia bilang, masa ya belum gua ambil? Lihat, ada lagi di dalam. Balik lagi. Dikeluarin lagi, dimasukin, terus habis itu begitu udah selesai beres, dia buang sampah ke ini, nggak ada lagi cutlery-nya. Cutlery-nya nggak ada lagi. Iya. Baru akhirnya, aduh, masa gua mau makannya masih digangguin? Iya. Ya kan? Itu siang kan? Itu pagi. Pasti kejadiannya pagi. Adek gua ngalamin pagi. Berarti sebelum kejadian masuk kantor. Dibuka, terus habis itu baru itu ada, akhirnya dipegang, dibawa turun, udah dimakannya di bawah, di ruangannya dia, di tempatnya dia. Itu sih yang ini. Kalau soal ya sosok segala macam sih belum dia nggak pernah lihat, dia hanya kejadian-kejadian kayak gitu doang. Tapi nggak tahu yang lain, kata teman-temannya itu ada, cuman dia nggak nyeritain detail ke gue itu.
Terus kalau pengalaman gue sendiri di kantor itu pernah gue ngelembur. Kantor gue ya di daerah Otista. Otista dari atas itu Kampung Melayu sana lagi. Gue pernah ngelembur Sampai jam berapa tuh? jam 10 apa jam 11 gitu. Oke, Di bawah cukup malam lah ya. Di bawah itu lampunya udah mati. Jadi tinggal gue di atas sama Lu di lantai berapa saat? dua. Oh, di lantai 2. Di bawah tuh buat admin. Oke. Gue di atas. Terus habis itu ruangan bos gue di atasnya lagi. Gue tinggal sama OB yang mengunci. Oh, lu berdua doang tinggal? Berdua. Iya. Cuman di atas masih terang. Cuman kantor di atas bos gue yang udah mati sama di bawah udah mati. Terus gue bilang, kok di bawah lu matiin? Iya pak, saya mau turun lagi takut. Dia bilang gitu kan. Ya udah deh, ntar aja nungguin gue selesai dulu. Iya pak, nggak apa-apa sekalian ini. Udah. Nah dia nontonin YouTube dia nontonin YouTube di handphone dia. Gue ngeprint. Soalnya mesin print, gue kan bukan pakai mesin print yang jet ink atau laser jet kan, yang jadi masih bunyi krek gitu kan. Udah, gue tinggal kamar mandi. Terus di kamar mandi gue denger suara OB gue bilang, Pak, ini printannya macet. Pak, printannya macet. Terus gue bilang, ya udah iya bentar, ntar gue kesana, gue kencing dulu. Terus itu, mana yang macet? Hah? Yang macet? Katanya, apaan Pak yang macet? Lah kata lu printannya macet. Enggak, itu lagi ngeprint. Oh, ya udah. Emang kenapa Pak? Enggak, tadi gue pikir lu ngomong sama gue. Enggak, saya lagi dari tadi saya main Mobile Legend, dia bilang gitu kan. Iya, dia main Mobile Legend. Terus habis itu, oh ya udah, kalau gitu, gue suara OB lu denger itu. OB gue lagi masuk kamar mandi. Dia jadi kayak orang teriak, Pak, ini printernya macet gitu kan. Terus habis itu, kok ya udah iya, nanti gue kesana kencing dulu. Terus habis itu gue cek, ternyata nggak apa-apa, printernya tetap jalan, lancar jalan. Udah, terus habis itu udah selesai, udah nih udah beres. Ya turun. Ya udah Pak, turun, matiin dulu ininya. Matiin, kita turun pakai center HP. Center HP. Terus gue bilang, lu lain kali jangan dimatiin dulu yang bawah. Kayak kita turunnya juga repot. Iya Pak, maaf Pak. Saya udah turun, udah nggak ada apa namanya, udah yakin tuh pas keluar. Terus pas gue mau ngeluarin motor dari ini, gue lihat lantai gue itu belum mati. Padahal udah dimatiin. Udah, dan itu OB gue, dan itu pun udah gelap. Yeah. Wah, nyala lagi, gue bilang gitu. Ya Pak, ayo Pak, temenin Pak. Ya udah yuk. Motor gue masukin lagi. Gue nyalain yang bawah. Sekarang nyalain aja yang bawah. Nyalain dulu, terus habis ini baru atas matiin, yang bawah matiin, baru keluar. Ya udah, aman. Tapi yang atas itu nyalanya gitu nyala, beneran nyala. Padahal sebelum udah dimatiin. Udah dimatiin, cetek. Dan itu emang gelap udah gitu. Terus itu yang pertama. Dan yang kedua, kan kantor gue sebenarnya nggak terlalu gede juga ya, hampir ya seukuran model ruko atau gimana? Enggak sih, bangunan gedung 3 lantai. Gedung ya 3 lantai, ada parkiran yang ya lumayan muat yang nggak gede-gede banget sih, cuma 3 mobil sama motor bisa muat 5 atau 6 di bawah itu. Terus lantainya emang lantai 1 agak lebar, terus ke atas dibikin atas sama sisanya buat bos gue. Gue pernah lihat ini ya. Jadi ruang meeting di bawah. Ruang meeting gue di bawah. Itu gue pernah ngeliat kayak apa ya? Bayangan. Gue ngeliat bayangan hitam apa? Bayangan hitam. Dan itu gue baru masuk apa ya, baru masuk kerja kayaknya. Itu gue baru 3 hari apa baru beda tempat lagi berarti nih. Iya, di lantai satunya. Ini di lantai satunya. Di gedung yang sama tapi beda lantai. Oke. Dan konsepnya bos gue tuh kantornya industrialis. Jadi semua kepantau, dari atas tuh bisa kepantau, lu bisa ngeliat bawah gitu. Nah, gue itu masuk pas mau turun, jadi turun tangga ke bawah tuh langsung ketemu ruangan meeting. Ruangan meetingnya juga dikelilingin kaca gitu, jadi bukan ruangan meeting yang ketutup. Iya. Berarti kelihatan lah ya. Iya. Pas gue turun itu gue pagi kayaknya sih. Pagi apa malam ya?
Oh enggak malam 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 mau balik itu gue mau balik. Itu mau balik